Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Senang rasanya pada malam hari ini saya kembali menjumpai teman pemilih dalam rangka podcast KPU Kota Bekasi, yaitu kolaborasi Kongko Langsung Ngobrol Demokrasi. Pemilu dan Pilkada serentak 2024 telah menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Memiliki jumlah pemilih terbesar secara nasional yang memiliki arti bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki kerja-kerja kepemiluan itu dari proses awal evaluasi, konsolidasi dan juga perumusan kebijakan strategis ke depan memiliki peranan yang cukup penting dalam memberikan bahan atau masukan-masukan terhadap penyusunan kebijakan aturan pemilu maupun pilkada ke depannya. Di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang, KPU dituntut untuk tetap menjaga independensi, profesionalitas, dan juga kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu. KPU juga dituntut untuk mampu menjawab berbagai tantangan mulai dari pengelolaan kelembagaan, penataan daerah pemilihan, pelaksanaan pergantian antar waktu atau PAW, hingga pemutakhiran data partai politik yang akurat dan berkelanjutan. Melalui podcast kali ini kita akan mengulas arah kebijakan strategis KPU Provinsi Jawa Barat tahun 2026 menjelang pemilu mendatang, serta pasca pemilu dan pilkada serentak 2024. Telah hadir bersama kita pada malam hari ini Bapak Adi Saputro. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang membidangi divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Kali ini kita akan berbagi pandangan, pengalaman serta strategi apa yang dimiliki oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi tantangan ke depan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Mari kita ikuti perbincangan pada malam hari ini. Pak Adi, kita telah melalui tahapan pemilu dan pilkada 2024 yang lalu bisa dikatakan sukses ya Pak ya, dengan pemilu serentak kita dapat menyelenggarakan dengan baik. Untuk kedepannya Pak, pasca penyelenggaraan pemilu dan pilkada kemarin, bagaimana KPU Provinsi Jawa Barat memetakan arah kebijakan strategisnya? Iya, eee, alhamdulillah, pemilu dan pemilihan atau pilkada serentak tahun 2024 yang lalu sudah selesai, seluruh tahapan sampai ke pelantikan kepala daerah juga sudah selesai dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, walaupun ada, PSU ya, khususnya di Kabupaten Tasik, tapi juga alhamdulillah, lancar. Dan sudah semuanya dilantik sehingga tentu, pemilu dan pemilihan itu sudah bisa kita laksanakan dari tahap awal sampai, tahap akhir begitu ya. Nah, selanjutnya kemudian tentu karena KPU Jawa Barat, termasuk juga KPU kabupaten kota, sebagai penyelenggara tentu kita masih tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita berpedoman tentu pada undang-undang, peraturan KPU ya, dan peraturan ataupun ketentuan lain yang berlaku, yang kita laksanakan sampai, apa, pelaksanaan kemudian atau penyelenggaraan pada pemilu dan, pilkada yang akan datang. Nah, setiap tahun tentu KPU RI itu menetapkan Renstra, ya rencana strategis yang kita Eee, laksanakan ya di tingkat provinsi termasuk kabupaten kota, ada beberapa program unggulan yang memang sedang, di apa namanya, dilaksanakan begitu ya. Di antaranya ada program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya. Nah, tentu dalam program ini kan kita masih memetakan, mengupdate, mengakurasikan data-data pemilih, yang dilakukan oleh kabupaten kota selama 3 bulan begitu ya, kemudian di provinsi nanti jadi per semester yang juga dilaporkan ke KPU RI. Harapannya dari program itu kemudian, pemilih kita, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu akan terupdate dan datanya bisa lebih baik
ya, untuk kemudian digunakan pada pemilu yang akan datang. Mmm, Kedua juga kita melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan, ya, yang ini juga menjadi program, prioritas ya, mmm, untuk kemudian juga memberikan informasi-informasi ke publik ya, ke para pemilih, baik itu pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih tokoh agama dan lain sebagainya yang, kemudian bisa dilakukan, sosialisasi gitu ya, terkait pemilu dan demokrasi. Ya mudah-mudahan pada penyelenggaraan ke depan, pemilih kita sudah bisa memahami, mengerti definisi pemilu, definisi demokrasi, dan bagaimana, cara menggunakan hak pilih ya dengan baik. Ya di samping itu juga tentu, kemarin kita ada program untuk memetakan, updating ataupun, apa namanya, pemutahiran ya data parpol, peserta pemilu yang kemudian kita bisa, eee mengetahui sejauh mana kemudian, ada perubahan baik itu di kepengurusan, keanggotaan, kantor dan lain sebagainya, yang kemudian dilaporkan oleh partai politik. Alhamdulillah kita sudah berjalan beberapa semester begitu ya, dari mulai 2025, sekarang masuk 2026 pun, tetap nanti akan ada pemutaran data parpol. Ya itu yang mudah-mudahan, ke depannya pada proses verifikasi, penetapan partai politik peserta pemilu itu bisa, ada kemudahan gitu ya, tatkala ini dilakukan secara berkelanjutan. Dan tentu, kita, eee, terus melaksanakan program-program rutin termasuk pembinaan-pembinaan ke kabupaten kota ya, melaksanakan tugas kita sebagai, KPU provinsi yang punya, apa namanya, kewenangan untuk melakukan KSA, mmm. ya, koordinasi, untuk melakukan, apa, pembinaan begitu ya, khususnya untuk KPU kabupaten kota. Baik. Jadi tadi ada 2 program yang menjadi prioritas ya, Pak, ya. Pertama adalah daftar pemilih berkelanjutan, kemudian program pendidikan pemilih, berkelanjutan yang juga dibarengi dengan, verifikasi atau pemutahiran data partai politik. Baik, dalam dinamika isu politik nasional, yang terus berkembang, bagaimana KPU Provinsi Jawa Barat menjaga posisi sebagai lembaga yang independen, profesional, dan kredibel? Ya, tentu, tatkala kita menjadi penyelenggara, termasuk saya di KPU provinsi, pertama kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban kita, ya, sesuai ketentuan yang berlaku, begitu ya. Dan, tatkala kita di tengah isu, baik itu isu politik, begitu ya, tentang sistem pemilu, tentang, kepemilikan serentak ke depan, dan lain sebagainya yang memang sekarang sedang ramai, tentu kita, menjadi pihak yang menunggu. Begitu ya. Kita kita menjaga independensi kita, profesionalitas kita, karena tentu kita punya kewenangan-kewenangan yang diatur dalam ketentuan. Tatkala kita berkomitmen untuk menjalankan tugas kita sesuai kewenangan, sesuai aturan yang memang diberlakukan, insyaallah kita akan komit, profesional, integritas gitu ya. Insyaallah kita tidak akan kita harus menjaga integritas kita, menjaga independensi kita, ya, di tengah isu publik yang sedang tarik-menarik, kepentingan politik dan lain sebagainya. Maka disinilah perlunya kita, koordinasi internal, baik itu di tataran KPU provinsi, KPU kabupaten kota, yang kemudian kita harus berpedoman pada ketentuan, baik itu undang-undang, peraturan KPU, atau surat-surat, dinas lain yang kemudian ditetapkan oleh KPRI. Serta juga kita menjaga etika, Mmm, ya, bagaimana kita bisa, kemudian memposisikan sebagai organisasi penyelenggara yang independen, yang netral dan sebagainya. Tetapi tetap kita melakukan pelayanan publik, ya, informasi pelayanan publik, melakukan membuka ruang, mungkin ada yang perlu informasi-informasi, baik itu tentang kepemiluan dan lain sebagainya di KPU kita
harus bisa juga, menjaga begitu ya, bahwa kita selain kemudian mempersiapkan perencanaan-perencanaan pemilu ke akan depan, tapi juga kita membuka ruang publik, pelayanan publik, khususnya bagi mereka yang membutuhkan informasi-informasi, data-data yang tentu terkait dengan pemilu dan demokrasi di Jawa Barat. Baik, jadi langkah-langkah yang dilakukan adalah utamanya komitmen ya Pak dalam menjalankan wewenangnya itu untuk terus berada di koridor hukum, serta terus melaksanakan pelayanan terhadap publik ya Pak terkait dengan informasi kepemiluan. Nah, dari hasil pemilu 2024 kemarin telah dilaksanakan evaluasi apa saja yang menjadi temuan penting dan menjadi perhatian dari KPU Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan ke depannya Pak. Ya, tentu pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan serentak 2024, walaupun alhamdulillah berjalan dengan sukses dan lancar, tentu masih banyak, perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan ke depan. Baik itu teknis dan non teknis gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa memahami aturan atau regulasi yang, ditetapkan begitu ya, untuk kemudian dalam pelaksanaannya. Hmm. Juga kemudian kita juga harus bisa, melakukan pendekatan begitu ya ke pemilih agar tentu mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan tepat Hmm. ya. Bagaimana kemudian kita menyajikan informasi-informasi kepemiluan begitu ya, yang itu bisa digunakan oleh pemilih kita, sehingga pemilih kita bisa betul-betul paham bagaimana menggunakan hak pilih, bagaimana melakukan, penggunaan hak pilih, dan tentu sesuai dengan harapan pemilih begitu ya, sehingga tidak ada yang, dirugikan. Nah, termasuk contoh bahwa di hal-hal teknis mungkin kita masih menemukan masalah-masalah di dalam penyelenggaraan baik pemilu dan pilkada, ya kita akan kita lakukan perbaikan ke depan. Karena tentu masing-masing daerah mungkin saja ada permasalahan-permasalahan khusus yang kemudian mungkin saja, tidak, terakomodir dalam regulasi. Hmm. Maka kemudian kita kemarin melakukan kajian Hmm. FGD ataupun apa, eee, fo forum ya, diskusi terpumpun untuk kemudian kita melakukan evaluasi, terhadap tahapan-tahapan yang memang, kita laksanakan pada waktu pemilu ataupun pemilihan, Hmm. sehingga mana yang kira-kira ke depan menjadi sebuah, eee, rekomendasi untuk kita perbaiki gitu ya, Hmm. baik itu secara regulasi ataupun, hal-hal teknis yang terjadi selama pemilu dan pemilihan. Baik. Jadi artinya, KPU Provinsi Jawa Barat juga telah memberikan kontribusinya ya, Pak, setelah melalui tahapan kajian tadi mungkin dengan para pemerhati pemilu gitu ya, para penyelenggara dari seluruh kabupaten kota untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Dalam konteks pergantian antar waktu, Pak, atau PAW, tantangan apa sih yang paling sering dihadapi KPU dan bagaimana upaya penyelesaiannya agar tetap sesuai aturan? Ya, tentu yang pertama kita lakukan sosialisasi ya, terkait, peraturan, yang kemudian untuk penggantian antar waktu ya, seperti yang sudah ditetapkan oleh KPU RI pada 11 November tahun 2025 yang lalu. KPU RI sudah menerbitkan Mhm. peraturan KPU nomor 3 tahun 2025 ya, tentang penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, tentu pertama yang kita lakukan adalah sosialisasi ya kepada stakeholder, baik itu partai politik peserta pemilu, pemerintah daerah, mungkin juga rekan kita Bawaslu dan, para pihak yang kemudian berkaitan dengan proses PAW ini. Dan, sejauh ini kemudian bahwa tatkala peraturan atau proses penggantian antar waktu ini sesuai dengan regulasi yang ada, insya Allah tidak ada masalah yang, Mhm. berlanjut begitu ya. Walaupun sekali lagi memang sosialisasi PKPU 3 tahun 2025 ini bukan menginspirasi partai politik untuk kemudian melakukan PAW, Mhm. tentu tidak ya. Tapi bagaimanapun kemudian kita bisa memberikan informasi, pemahaman regulasi, bagaimana proses,
dalam, pengelolaan penggantian antar waktu. Di Provinsi Jawa Barat saja paling tidak pasca pemilu atau pasca pilkada ini mhm, sudah ada 10 proses penggantian antar waktu, baik itu ada mmm, yang meninggal dunia, ada yang, mengundurkan diri, ada juga yang memang diberhentikan. baik, Ya, tentu, eee, apa, kami, sebagai penyelenggara, setelah pemilu atau pemilihan ini masih berkomitmen bagaimana kita memberikan pelayanan ke publik, termasuk di antaranya tadi mengelola, ataupun melakukan, persiapan, termasuk memproses apabila ada pengganti antar waktu dari DPRD di tingkat provinsi yang memang tidak memenuhi syarat ataupun berhenti antara waktu. baik. Artinya sebenarnya tidak ada, tantangan yang terlalu berarti ya, Pak, ya, sepanjang, proses PAW ini dijalankan sesuai ketentuan yang Betul, telah ada. Kita akan berbincang, ke daerah pemilihan nih, Pak, tentang penataan dapil. Mengingat Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi terbanyak, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penataan dapil yang mhm. menjadi kebijakan di KPU Provinsi Jawa Barat? Baik, ini juga salah satu isu yang strategis ya, setelah pemilu pilkada juga, kami, beberapa tahun kemarin 2025 kita juga melakukan kajian FGD ataupun apa, eee, forum diskusi terpumpun dengan para pihak, baik itu peserta, stakeholder, akademisi, begitu ya. Kemudian kita mengkaji apakah, penetapan dapil yang sudah kita laksanakan bersama-sama, walaupun itu sebagai lampiran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tapi kita melihat apakah masih punya relevansi atau Mhm, masih sesuai dengan kondisi yang iya, sekarang. Nah, tentu ini juga berlaku untuk di kota kabupaten yang lain. Apalagi kan memang tetap kita, melihat bahwa dapil ini juga bagian dari proses demokrasi yang kemudian nanti bagian dari proses, pemilu ya yang akan datang harus kita kelola dengan baik. Ya walaupun sejauh ini memang, penetapan dapil di provinsi, termasuk di RI itu kan ada dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali di kabupaten kota. Itu masih dilakukan, pengusulan gitu ya, daerah pemilihan yang kemudian ditetapkan oleh KPU RI. Tentu proses, pengelolaan dapil ini atau penataan dapil ini juga harus, berpedoman ya pada ketentuan yang berlaku termasuk 7 prinsip penataan dapil ya. Kita harus betul-betul melihat dan berpedoman itu, walaupun memang tentu setiap bulan, setiap tahun gitu bahkan itu ada, penambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Nah, itu yang benar menjadi dasar kita dalam penetapan, daerah pemilihan. Maka dalam proses ini, kami, dari KPU, khususnya Provinsi Jawa Barat, terus berkoordinasi dengan stakeholder, baik itu partai politik, ya sebagai user, atau dengan juga pemerintah, sesuai dengan dinas, Disdukcapil yang juga, melakukan update kependudukan begitu ya. Karena dalam dapil itu biasanya yang kita gunakan itu nanti adalah, DAK, ya Daftar Agregat Kependudukan yang memang diterbitkan oleh, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, oleh Dinas, Pendudukan Catatan Sipil. mmm, Dan kemudian kita kita kaji, termasuk contoh kalau di kabupaten kota sudah lebih dari 3 juta penduduknya, berarti mungkin ada penambahan kursi mmm, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini juga harus dipantau juga oleh rekan-rekan di KPU kabupaten kota. Sejauh ini di provinsi memang dengan jumlah penduduk terbesar begitu ya di Indonesia, kita masih 120 kursi begitu ya, eee, sesuai dengan yang memang, kemarin ditetapkan oleh pemerintah pusat ya, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. mmm, baik. Jadi memang masih dimungkinkan, dari kabupaten kota mengusulkan perubahan daerah pemilihan ya, Pak, mempertimbangkan relevansi tadi dari jumlah penduduknya, dari ketersebaran, dapil yang saat ini apakah masih relevan atau tidak. Betul betul. Baik.
Tadi Bapak telah menyinggung tentang kerjasama antar stakeholders atau pemangku kepentingan. Bagi KPU provinsi sendiri, seberapa penting sinergi ini antara, para pemangku kepentingan, partai politik, serta pihak lain yang dalam rangka mendukung pemutahiran data parpol yang valid, Pak? Iya, tentu hal yang sangat penting ya, karena, eee, keberhasilan sebuah pemilu, pemilihan, atau demokrasi itu kan, tidak hanya, menjadi kewajiban kita sebagai penyelenggara, tapi juga kewajiban seluruh elemen masyarakat yang ada, termasuk di antaranya stakeholder atau pemangku kepentingan yang memang punya keterkaitan langsung dalam, proses penyelenggaraan pemilu pilkada. Kita tentu dalam, post election ini setelah pasca pemilu dan pemilihan, selain, pekerjaan rutin kita melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan, kita juga melaksanakan koordinasi, komunikasi yang intensif gitu ya kepada para stakeholder, untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada yang akan datang. Termasuk tadi permasalahan kita ngobrol tentang dapil, kita ngobrol tentang jumlah penduduk, Mhm, kita ngobrol tentang, kebutuhan pemilih, mhm, bagaimana kemudian bisa meningkatkan, partisipasi pemilih begitu ya, atau juga bagaimana kita bisa menyajikan, akurasi data pemilih, termasuk juga bagaimana bisa, ikut gitu ya, kemudian meningkatkan intelektualitas pemilih dalam hal demokrasi. Maka dengan adanya forum-forum sosialisasi, kajian-kajian FGD terkait pemilu dan demokrasi, itu, kemudian mudah-mudahan ke depannya bermuara pada, tingkat pengetahuan pemilih yang lebih bagus, yang mmm, lebih tinggi, sehingga mereka menggunakan hak pilih dengan baik. mhm, Tentu harapan kami dengan koordinasi dengan seluruh lembaga, termasuk juga partai politik sebagai, sebagai kendaraan yang memang akan digunakan oleh para calon ya, baik itu legislatif atau eksekutif ya, itu juga bisa memberikan edukasi ke masyarakat, ke pemilih, ke konstituen mereka. Sehingga, eee, pemilih itu betul-betul merasa sebagai subjek ya. Namanya memilih itu kan boleh menggunakan hak pilih, milih siapapun, tidak ada paksaan, tidak ada intervensi, dan tidak ada iming-iming begitu ya, sehingga mudah-mudahan terciptanya, pemilu yang, lebih baik ke depan, baik tata cara, tentang teknis, dan juga bagaimana mereka bisa betul-betul memberikan harapan dengan mencoblos atau dengan menggunakan hak pilih pada pemilu yang akan datang. baik. Sebagai penutup, Pak, apa pesan Bapak kepada publik dan peserta pemilu agar bersama-sama menjaga kualitas demokrasi menuju pemilu yang lebih baik ke depannya? Ya, dalam forum ini tentu saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya di Jawa Barat ya, termasuk di Kota Bekasi, eee, tentu dalam program nasional kita melaksanakan update data pemutahiran data pemilih, mungkin bisa direspon dengan baik gitu ya, atau mungkin bisa melakukan aktif gitu ya, menyampaikan informasi ke KPU terkait contoh ada baru masyarakat yang masuk pada usia memilih atau pemilih kemudian, eee, aparat kita TNI Polri yang mungkin sudah masa pensiun, yang ke depannya punya hak pilih, gitu ya, atau yang sedang pindah domisili, dan lain sebagainya. Tentu, mudah-mudahan bisa juga, aktif untuk menyampaikan informasi itu ke KPU. Termasuk bagaimana kemudian, masyarakat ini bisa aktif dalam proses penyelenggaraan. Ya, karena tentu terbuka, mungkin ada masyarakat yang mau jadi peserta pemilu ke depan atau mungkin jadi penyelenggara, baik tingkat, KPU provinsi, kabupaten, kota, atau tingkat ad hoc, tapi, prinsipnya kami berharap masyarakat nanti turut aktif dalam partisipasinya dalam, pemilu. Mudah-mudahan pemilu ke depan kita bisa, laksanakan dengan baik, regulasi yang ada kita apa
aplikasikan, teknis di lapangan juga bisa lebih baik dan tentu kami berharap para pemilih atau masyarakat di Jawa Barat yang memiliki hak pilih ke depan bisa menggunakan hak pilih dengan baik. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Izin saya menutup dulu. Teman pemilih, pada diskusi hari ini kita semakin memahami bahwa menjaga kualitas demokrasi itu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga membutuhkan sinergi dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik, pemerintah, serta masyarakat sebagai pemilih. KPU Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk menjaga independensi, profesionalitas, dan kredibilitas dalam setiap tahapan dan proses kepemiluan, serta membuka ruang kolaborasi yang konstruktif demi terwujudnya pemilu yang semakin berintegritas dan juga dipercaya publik. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan Sama-sama, kepada Mbak Bapak Ika. Adi Saputro, anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Kadif Teknis Penyelenggaraan Pemilu, atas waktu pandangan dan penjelasan yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah kita sampaikan, informasi pada malam hari ini dapat menambah wawasan teman pemilih semua, serta meningkatkan lagi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan juga penyelenggaraan pemilu khususnya di Jawa Barat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman pemilih yang telah menyaksikan podcast kolaborasi Kongko Langsung Ngobrol Demokrasi di Kota Bekasi. Saya Medita, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi